Dalam sepak bola, trofi seringkali menjadi parameter tertinggi. Jumlah medali, piala, atau gelar juara dunia menjadi acuan dalam mengukur kehebatan seorang pemain. Namun, sejarah juga mencatat bahwa tidak semua legenda harus mengangkat trofi untuk meninggalkan warisan yang abadi. Beberapa dari mereka justru dihormati karena perjalanan karir, bukan tujuan akhirnya. Karena sepak bola, seperti hidup, tak melulu soal menang tapi tentang bagaimana kita bertahan, berjuang, dan menciptakan makna. Inilah kisah mereka, para dewa lapangan hijau yang tak pernah menjadikan panggung internasional sebagai tempat kejayaannya, namun justru dikenang karena siapa mereka dan apa yang mereka berikan untuk permainan yang indah ini. Tak banyak pemain yang bisa dibilang mengubah wajah sepak bola, dan pria asal Amsterdam bernama Johan Cruyff ini adalah satu dari yang sedikit itu. Ia bukan hanya ikon, lebih dari itu Cruyff adalah simbol perubahan. Figur Cruyff tak ubahnya sinonim dari sepak bola indah, lantaran dialah otak dari total football yang kisah kesuksesan Cruyff membentang sangat panjang, namun sebagai gambaran singkat, sebagai pemain bersama Ajax Amsterdam, Barcelona, dan Feyenoord, total Cruyff mempersembahkan 22 trofi. Figur yang pada 2016 lalu telah berpulang itu juga diganjar 3 kali penghargaan Ballon d'Or. Bukti sahih bahwa dirinya pernah jadi pesepak bola terbaik di planet ini. Tak hanya sebagai pemain, sosok berjuluk The Flying Dutchman ini juga bergelimang trofi saat melanjutkan kecintaannya pada sepak bola dengan menjadi pelatih. Mulai dari Piala Liga Domestik hingga menjuarai kompetisi benua biru, semua sudah ditamatkan oleh Cruyff. Termasuk yang paling dikenang saat Barcelona juara Liga Champions dengan The Dream Team eranya. Namun, kisah manis Cruyff di level klub tersebut gagal ditularkan saat dirinya berseragam Belanda. Di level internasional, ayah dari penasehat teknis PSSI ini nggak bisa membawa tim kincir angin ke podium juara. Meskipun begitu, pada Piala Dunia 1974 adalah momen di mana dunia melihat kejeniusan Cruyff secara penuh. Belanda bermain seperti orkestra yang sempurna, dan Cruyff adalah konduktornya. Mereka menari-nari di hadapan lawan, mengendalikan ritme, memaksa sepak bola berubah dari sekedar olahraga menjadi seni. Namun di akhir cerita, Cruyff dan kawan-kawan kalah dari Jerman Barat dengan skor 1-2. Laga puncak tersebut hingga kini masih dikenang sebagai pertandingan yang oleh publik disebut sebagai kemenangan sepak bola pragmatis atas keindahan. Meskipun punya kesempatan kedua, Cruyff tak pernah memenangkan Piala Dunia lantaran si jenius sepak bola ini menolak bermain di edisi 1978 karena alasan pribadi dan politis. Tapi siapa yang bisa menyangkal bahwa namanya lebih besar dari trofi itu sendiri? Bukan cuma Cruyff, ketidaksempurnaan nasib juga dialami oleh Paolo Maldini, anak dari seorang legenda Cesare Maldini yang kemudian mengukir namanya sendiri dengan huruf yang lebih besar. Paolo Maldini merupakan ikon bagi klub AC Milan. Jangan pernah cari klub mana saja yang pernah diperkuat sang legenda, karena sepanjang karirnya yang fenomenal, Paolo hanya setia pada satu nama, AC Milan. Bersama Rossoneri, pria berair muka tenang dan tampan ini mempersembahkan 25 gelar di semua kompetisi. Namun selama lebih dari 2 dekade dan lebih dari 900 pertandingan, di balik kemegahan karirnya yang nyaris sempurna, tersimpan satu kekosongan yang tak pernah terisi. Apalagi kalau bukan gelar juara Piala Dunia bersama Italia. Paolo Maldini memperkuat Italia sejak 1988 hingga 2002. Dalam rentang waktu itu ia tampil di 4 edisi beruntun Piala Dunia, 1990, 1994, 1998, dan 2002. Pada Piala Dunia 1990, di kandang sendiri Italia terlihat kuat. Mereka melaju hingga semifinal, namun impian itu kandas di tangan Argentina lewat adu penalti.
Hasil pahit ini seolah jadi penanda dari awal sebuah kutukan panjang. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat menjadi peluang terbesar Paolo Maldini. Di final melawan Brazil, Italia bermain tanpa gol hingga adu penalti. Paolo Maldini tidak menendang. Tugas berat itu diserahkan kepada Baggio, Massaro, dan Baresi. Ketiganya gagal. Tangis Baggio menjadi ikon patah hati Italia. Maldini yang memimpin dengan tenang sepanjang turnamen hanya bisa melihat medali perak tergantung di lehernya. Wajahnya pun tampak dingin dan hampa. Tahun 1998 di Prancis, Italia dihentikan lewat drama adu penalti oleh tuan rumah. Dan puncaknya di tahun 2002 di Korea Selatan mereka disingkirkan secara kontroversial oleh tuan rumah dalam laga yang hingga kini masih menyisakan luka. Gli Azzurri baru memenangkan Piala Dunia pada edisi 2006, setahun setelah Paolo Maldini memutuskan gantung sepatu. Dunia pun ikut iba lantaran sang legenda pensiun tanpa pernah mengangkat trofi internasional sebagai kenangan manis. Setelah dari Belanda dan Italia, kini kita beranjak ke Spanyol. Satu nama yang gak boleh luput dibicarakan tentu saja adalah Raul Gonzalez. Pria yang ditakdirkan untuk Real Madrid ini pada masanya pernah jadi ikon terbesar di Santiago Bernabeu. Gimana enggak? Bocah kurus yang awalnya bermain untuk Akademi Atletico Madrid ini mempersembahkan banyak gelar bagi Los Blancos. Raul melangkah ke tim utama Real Madrid di usia 17 tahun, langsung menggebrak dengan mencetak gol di laga debut. Dan sejak hari itu, sang pangeran gak pernah menoleh ke belakang. Dalam lebih dari 15 tahun karir bersama Los Blancos, sang kapten pemilik nomor 7 sebelum Cristiano Ronaldo ini mencetak lebih dari 300 gol. Gelontoran gol juga dilesatkan oleh Raul saat berseragam timnas Spanyol. Sang legenda hidup ini sudah jadi bagian penting La Furia Roja. Gol demi gol dari kaki magis Raul membawa harapan seluruh negeri Matador yang sudah terlalu lama haus gelar. Tapi entah mengapa, takdir selalu memalingkan wajahnya di momen-momen yang paling penting. Tahun 1996, Spanyol gugur di perempat final Piala Eropa. Raul ketika itu masih muda dan dunia mengira waktunya akan tiba. Tahun 2000 Spanyol kembali tersingkir, kali ini dari Prancis. Tahun 2002 Piala Dunia di Korea Selatan, Spanyol bermain indah dan Raul mencetak gol-gol yang super penting. Tapi menjelang perempat final, sial tak dapat dielak. Raul malah cedera. Absennya Raul membuat Spanyol bermain seolah tanpa jantung. Anak asuh Jose Antonio Camacho ini kembali tumbang oleh tuan rumah. Korea Selatan menang dalam laga kontroversial yang menyakitkan. Tapi momen paling memilukan bagi Raul datang di Piala Eropa 2000 ketika di perempat final melawan Prancis. Spanyol mendapat penalti di menit akhir untuk menyamakan kedudukan. Raul maju sebagai algojo. Semua orang menahan nafas, tapi bola itu, bola harapan satu negeri justru melambung di atas mistar. Sunyi, Raul menunduk dan seluruh Spanyol pun ikut tenggelam bersamanya. Waktu berjalan dan generasi baru pun datang. Fernando Torres, David Villa, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Iker Casillas dan sederet nama yang merupakan mantan rekan yang memimpin generasi baru. Tanpa Raul, Spanyol akhirnya menjuarai Piala Eropa 2008, kemudian Piala Dunia 2010, dan Piala Eropa lagi di 2012. 3 gelar besar tanpa ada Raul di dalamnya. Di setiap podium juara Spanyol, Raul tak ada di sana. Dia tak diundang, namanya bahkan tak disebut-sebut. Seperti seorang raja yang membangun kerajaan, namun tak pernah duduk di singgasana. Bagi sebagian orang, kisah Raul ini mungkin tragis, tapi bagi mereka yang benar-benar mengerti sepak bola, seorang seperti Raul gak butuh medali emas untuk disebut sebagai legenda.
Selain 3 nama yang sudah disebutkan, sebetulnya ada banyak legenda yang mengalami kisah serupa. Di timnas Prancis ada seorang Franck Ribéry, motor penggerak Bayern Munich di era keemasan, namun kurang beruntung di timnas Prancis lantaran berada di waktu yang salah. Ribéry terlalu muda saat Zinedine Zidane yang memimpin orkestra dan terlalu tua saat Kylian Mbappe mulai beraksi. Ada juga Michael Ballack di timnas Jerman dan 2 Argentina yakni Pablo Aimar dan Juan Riquelme, serta nama-nama yang menjadi raksasa di masanya. Yang jelas, dari semua kisah para pemain ini kita bisa menyimpulkan dalam satu kalimat pendek, bahwa tak perlu sempurna untuk jadi legenda.